Selamat pagi, bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai topik wawancara dalam proses asesmen keperawatan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu ada dua. Pertama itu kita akan memahami terkait bagaimana wawancara dalam proses asesmen keperawatan tersebut. Kemudian bagaimana tahapan dalam wawancara atau biasanya kita sebut dengan interview. Baik, kita masuk pada konsep yang pertama. Dalam melaksanakan asesmen keperawatan, pastinya yang terlibat di sini minimal adalah satu perawat dan satu pasien. Perawat dan pasien tersebut pasti akan melakukan interaksi, dalam hal ini komunikasi. Berarti terjadi komunikasi dua arah. Kadang pasien mengungkapkan sesuatu terkait kondisinya, di satu sisi pula bisa saja perawat yang menanyakan kondisi atau bagaimana keadaan pasien terkini. Di sana juga bisa saja perawat melakukan interview berupa riwayat penyakit kesehatan atau yang dialami pasien, riwayat penyakit masa lalu pasien, apakah ada riwayat penyakit di keluarga pasien, tentang keluhan pasien selama ini. Pasien juga mungkin melakukan respon segera terkait dengan apa saja yang ditanyakan perawat di sana, sehingga terjadilah interaksi komunikasi dua arah dalam kesempatan ini. Kemudian komunikasi yang dilakukan itu harapannya adalah komunikasi terapeutik. Maksudnya apa? Komunikasi terapeutik merupakan teknik untuk mengajak pasien atau keluarga bertukar pikiran, perasaan, sehingga dalam pelaksanaan asuhan ke depannya, pasien dan keluarga itu terlibat dalam asuhan pasien. Di mana kita tahu sendiri, ketika pasien dan keluarga terlibat terhadap asuhan yang direncanakan, itu akan mempermudah perawat dalam melakukan intervensinya. Bayangkan, jika semua intervensi yang akan disusun perawat tidak mendapatkan dukungan dari pasien atau keluarga, perawat akan susah menjalankan implementasi dari intervensi yang disusun. Sehingga penting komunikasi terapeutik ini dilakukan guna mengajak pasien atau keluarga berinteraksi, berpartisipasi dalam asuhan keperawatan. Dan jangan lupa, selain teknik verbal yang dilakukan, yaitu teknik dengan kata-kata, kita juga harus memperhatikan reaksi atau ungkapan nonverbal dari pasien. Ungkapan-ungkapan nonverbal seperti ketidaknyamanan yang terjadi, kecemasan yang ditunjukkan, itu harus kita tangkap dalam proses asesmen keperawatan. Kemudian bisa kita validasi secara verbal, seperti pasien menampakkan situasi terkesan cemas, kita sebagai perawat bisa memvalidasi, menanyakan kepada pasien secara verbal apakah pasien mengalami kecemasan, apa aja yang menyebabkan pasien cemas, apa yang membuat pasien dapat mengurangi cemasnya, itu bisa ditanyakan secara verbal. Dan satu hal yang paling penting, selama komunikasi terjadi, perasaan empati perawat harus tetap dibangun, ditingkatkan guna pasien merasa nyaman, tidak asing. Ketika kita bisa berempati, kita bisa menerima kondisi pasien yang kita hadapi saat ini. Kemudian kalau berbicara dengan tahapan wawancara atau interview, kita biasanya mengenal ada 4. Prainteraksi, orientasi atau pembukaan atau perkenalan, tahap isi atau tahap kerja di sini, dan tahap terminasi. Kita ulas satu persatu. Prainteraksi. Artinya di sini seorang perawat sebelum ketemu pasien harus sudah membaca rekam medis pasien. Sudah tahu
Kita akan berbicara dengan siapa, usia pasien berapa, jenis kelamin pasien apa, riwayat pendidikan pasien apa. Penting kita melakukan atau melalui tahap berinteraksi ini guna mempersiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan pasien kita. Saya contohkan, kita berhadapan dengan pasien orang tua atau teman sebaya atau anak-anak. Itu pasti akan beda secara perencanaan interaksi. Ketika kita menghadapi pasien atau harus wawancara dengan pasien anak, mungkin kita tidak bisa datang ke ruangan pasien hanya dengan tangan kosong. Bisa saja kita membawa properti, alat bermain, atau hal yang menjadi kesukaan anak. Sehingga dalam proses wawancara atau interview, si anak mungkin akan lebih terbuka dengan kita sebagai perawat. Beda hal dengan pasien yang secara umur sebaya dengan kita, artinya kita harus mempersiapkan bahasa atau tataan bahasa yang lebih interaktif dengan usia sebaya. Beda juga ketika kita bertemu dengan pasien yang secara usia lebih tua dari kita. Sehingga perasaan menghormati pasien, kata-kata apa saja yang harus dan pantas kita keluarkan ketika berinteraksi dengan pasien yang lebih tua dari kita, itu harus benar-benar kita siapkan. Itu hanya dari segi usia. Banyak hal lagi. Dari segi jenis kelamin, dari segi tingkat pendidikan, jelas kita akan mempunyai harapan yang berbeda ketika seorang pasien yang kita hadapi berpendidikan tinggi dan berpendidikan menengah. Kadang seorang pasien yang berlatar pendidikan tinggi, dia mengekspektasikan lebih dari kemampuan tata bahasa kita dalam melaksanakan wawancara. Jangan sampai kita terkaget ketika sudah berhadapan dengan pasien, kita belum mempersiapkan segalanya. Sehingga penting tahap berinteraksi ini dilakukan dengan baik. Yang kedua, tahap pembukaan atau perkenalan. Kata orang, tak kenal, maka tak sayang. Dalam hal ini, ketika interaksi pertama perawat dengan pasien, haruslah seorang perawat memberikan kesan yang baik untuk pasien. Jangan sampai tahap perkenalan atau interaksi pertama dengan pasien menimbulkan stigma atau anggapan pasien yang negatif. Pasien tidak suka dengan penampilan kita karena kita kurang rapi, kita tidak siap secara verbal dalam berkomunikasi, atau justru sikap badan kita yang cenderung melakukan komunikasi tertutup. Biasanya pasien juga akan memblok dirinya atau terjadi blocking. Sehingga jika di tahap pembukaan ini tidak berjalan dengan baik, ke belakang-belakangnya di tahap kerja atau di mana tahap kita bisa menggali kondisi pasien, itu akan sangat susah data-data yang akan kita dapatkan. Padahal pasien di sini merupakan data primer yang harus kita gali tentang kondisi penyakitnya, keluhannya, riwayat kesehatannya, riwayat keluarganya. Itu yang harus kita gali. Di tahap pembukaan juga perlu kita menjelaskan diri kita siapa, perawat yang bertanggung jawab, pasiennya. Kita akan melaksanakan interaksi seberapa lama. Batasan waktu harus jelas. Ini untuk menimbulkan kenyamanan pada pasien. Pasien juga jika sudah dilakukan kontrak waktu, misalkan selama 15 menit dalam interaksi. Ketika pasien berbicaranya melebar nanti di tahap kerja, kita bisa meng-cut atau memotong ucapan pasien yang misalkan keluar dari konteks. Kita ingatkan kembali bahwa kontrak waktu kita hanya 15 menit. Sehingga penting dilakukan. Inform consent atau persetujuan juga harus dilakukan di tahap perkenalan atau pembukaan ini. Lanjut pada tahap kerja atau isi. Di tahap ini kita benar-benar fokus mewawancarai, menginterview terkait dengan apa yang terjadi pada pasien.
keluhan utamanya apa, masalah yang dihadapi pasien sekarang apa, riwayat pasien di masa lalu bagaimana, apakah ada riwayat penyakit keluarga, apa yang menyebabkan pasien mengalami ketidaknyamanan. Kita gali dalam tahap ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya data yang harus kita dapatkan di tahap kerja. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi atau tahap penutup. Di sini kita akan mengakhiri percakapan atau wawancara atau interview dengan pasien dengan mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal yang menjadi isi dari percakapan yang telah kita lakukan di tahap kerja. Dan jangan lupa, kita dalam berinteraksi memberikan reinforcement atau penguatan atas kooperatifnya pasien dalam melakukan wawancara. Dan yang penting juga adalah melakukan kontrak waktu untuk tindakan atau wawancara berikutnya. Setelah itu kita bisa menutupnya dengan ucapan salam penutup kepada pasien. Nah, demikian terkait dengan wawancara dalam asesmen keperawatan. Juga kita sudah membicarakan tentang tahapan-tahapan wawancara. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya.